Interaksi seluruh komponen ekosistem bumi pada awalnya merupakan hubungan yang selaras, seimbang dan serasi, satu nafas, satu jiwa, dan dipenuhi nilai respek antar sesama makhluk hidup, juga dengan lingkungannya yang harmonis. Kini, banyak tempat di bumi kita yang telah berubah. Manusia dengan akal dan pikirannya berusaha menjadi penguasa tunggal di atas bumi, memonopoli dan merusak keseimbangan lingkungan. Namun dari ironi dinamika perubahan ekosistem tersebut, terdapat satu dari sedikit alam Indonesia yang masih terjaga kealamiannya. Ialah Taman Nasional Ujung Kulon. Terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 300 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa campur tangan manusia, ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon masih sangat terjaga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, keanekaragaman tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Ujung Kulon mulai dikenal oleh para pakar botani Belanda dan Inggris. Salah satu satwa liar yang terkenal yang hidup di kawasan ini adalah badak bercula satu, Rhinoceros sondaicus. Diperkirakan populasi dari badak Jawa saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ekor. Badak Jawa adalah salah satu dari 10 jenis satwa yang ada di dunia ini yang paling terancam punah. Kawasan hutan Ujung Kulon pertama kali dideklarasikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 ketika ada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga di Bali. Kawasan Ujung Kulon dikelola mengikuti prinsip dan organisasi Taman Nasional hingga akhirnya kawasan hutan tersebut secara resmi pada tahun 1992 ditetapkan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Pada tahun yang sama, organisasi dunia UNESCO memberikan penghargaan kepada Taman Nasional Ujung Kulon sebagai World Heritage Site. Kawasan darat Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 78.619 hektar yang mencakup wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Panaitan, Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Gunung Honje. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bagian timur didominasi oleh deretan pegunungan Honje. Sebagian daerah Gunung Honje merupakan kawasan pemukiman penduduk yang dalam kesehariannya memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai mata pencahariannya. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan ini memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Sunda dan Banten. Adat istiadat masyarakat setempat mengajarkan untuk hidup selaras antara manusia dengan lingkungannya. Dengan statusnya yang sangat kritis, badak Jawa merupakan mamalia terlangka di bumi. Kawasan Semenanjung Ujung Kulon saat ini merupakan habitat terpenting dari badak Jawa. Kawasan ini juga merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana badak Jawa mampu berkembang biak secara alami pada 2 dekade terakhir ini, berkat hutan hujan dataran rendah, padang rumput, dan mangrove yang terdapat di kawasan ini. Badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat menggenggam. Badak Jawa diperkirakan mengkonsumsi 50 kg makanan per hari. Seperti badak Sumatera, badak ini juga memerlukan garam untuk makanannya. Sumber mineral umumnya tidak terdapat di Ujung Kulon. Sebagai gantinya, badak Jawa meminum air laut untuk mengganti nutrisi yang sama seperti garam.
Ujung Kulon terdiri dari hutan pasang surut yang diwakili oleh tanaman nipah. Nipah merupakan fosil dari serbuk sari palma yang diketahui telah terbentuk sekitar 70 juta tahun silam. Selain itu, juga terdapat hutan hujan tropika dataran rendah dan hutan bakau. Ekosistem yang ada di wilayah ini masih terjaga dan sangat alami. Komponen-komponen faktor abiotik dan faktor biotik berperan sesuai dengan kondisi keseimbangannya masing-masing. Hal tersebut tidak lepas dari peran aktif Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan masyarakat setempat dalam meningkatkan upaya perlindungan hutan dan sekaligus memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di Semenanjung Ujung Kulon terdapat padang pengembalaan Cidaon seluas 9 hektar. Ini adalah salah satu di samping padang pengembalaan lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Kalijetan, Cibunar, Nyur, dan Cigenter. Padang ini menjadi tempat berkumpulnya banteng dan burung merak hijau untuk mencari makan dan berjemur. Di kawasan ini terdapat aneka biji-bijian, pucuk rumput, dan dedaunan yang merupakan pakan dari burung merak hijau. Pada musim kawin, merak jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina untuk menarik perhatian sang betina. Salah satu kawasan pulau yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Kepulauan Handelem. Kepulauan ini terdiri dari Pulau Handelem Besar, Pulau Handelem Kecil, Pulau Kalong, Pulau Boboko, dan Pulau Rengit. Sepanjang pesisir Kepulauan Handelem dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan ini ditumbuhi pohon cantigi yang tumbuh di sepanjang pantai. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini disebabkan karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Akar mangrove juga terlihat di pantai Pulau Handelem. Akar ini menjalar ke atas dan biasa disebut akar nafas. Memasuki hutan hujan tropis, terdapat beraneka ragam flora, salah satunya adalah pohon nyamplung. Pohon besar ini berbuah kecil-kecil dan merupakan makanan bagi burung-burung di kawasan tersebut. Selain itu, terdapat jamur Ganoderma yang tumbuh pada pohon yang telah mati. Jamur jenis ini dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit. Di pulau ini terdapat juga penginapan yang diperuntukkan untuk para turis dan para peneliti. Hutan mangrove yang terdapat di wilayah ini, terutama di wilayah Cikabembeng, merupakan lokasi terbaik untuk pengamatan mangrove beserta kehidupan liarnya. Jauh dari Pulau Handelem terdapat Sungai Cigenter yang merupakan habitat dari ular sanca, buaya muara laut, banteng, dan berbagai jenis burung. Untuk menyusuri kawasan ini hanya bisa menggunakan perahu kano. Aliran sungai yang tenang ditambah dengan banyaknya kicauan burung semakin membuat suasana sungai ini semakin liar namun alami. Karena banyaknya ketersediaan air di sungai ini, maka tidak heran terdapat banyak ular sanca di ranting pohon sepanjang sungai ini. Sungai Cigenter membelah sejauh 3 km ke dalam hutan Cigenter yang merupakan habitat utama badak Jawa. Salah satu upaya Taman Nasional Ujung Kulon dalam konservasi badak Jawa di hutan ini adalah dengan memperluas padang pengembalaan banteng Jawa yang sekarang telah mencapai 6 hektar. Langkah ini digunakan untuk mengurangi kompetisi memperebutkan lahan dan makanan antara banteng dengan badak Jawa.